Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dari sahabat warahmatullahi wabarakatuh. Dari sahabat Jumadili Jos dan juga ada sahabat Pak Embong Bagelen, ada juga Argo Harum, ada juga Klanceng Menoreh, ada juga Haryono Jatirejo yang hari ini sama-sama kita bikin konten bareng, ngopi bareng di Kopi Semi Donorejo Alikising Purworejo Pak Ji. Kali ini saya ingin berbincang-bincang ini bersama para kreator dan terutama kepada pemilik Kopi Semi di Donorejo ya, yang kita belum tahu namanya, kita juga belum pernah ketemu sama sekali. Baru kali ini saya ketemu dan bersama beliaunya yang sangat luar biasa. Oke sahabat semuanya dimanapun berada, ya semoga teman-teman hari ini diberikan kesehatan dan juga diberikan rezeki yang sangat melimpah dan juga bisa ngopi di rumah masing-masing karena saya nggak bisa menyediakan kopi. Ini kopinya ya agak lumayan segar-segar dan wah mantap pokoknya. Oke. Yang itu dikecilin mas, biar nggak full back di HP. Yang itu dikecilin. Yang itu dikecilin dan nggak full back. Oke, terima kasih. Tulisan burine ya. Semua yang produknya bisa di apa? Tolong sambil dibacakan komen kalau ada pertanyaan punya ayah lah. Kopi apa aja nanti. Tolong Bu. Kalau ada belakang. Oke. Satu cek ya. Ini Mbak ya, Kopi Semi ini sama saya bacakan kopi keluarga. Ini berdiri sejak 19 tahun berapa Pak? Boleh, mic-nya. Ya kalau untuk kopi sendiri itu berdirinya ya sebenarnya ini boomingnya kopi ini Pak. Kopi itu udah ditanam dari tahun dulu zaman Belanda. Cuman waktu itu di sini udah produksi kopi. Kopi itu dulu dari zaman Belanda itu sudah menanam kopi. Jadi itu cerita ya dari Mbah Semi sendiri. Mbah Semi sendiri itu waktu itu zaman Kami Tua. Kami Tua itu kalau sekarang kepala dusun. Nah, dulu itu tahun 43 itu pengangkatan Mbah Semi menjadi Kami Tua. Itu berdasarkan saya menemukan sertifikat, bukan sertifikat lah, sebenarnya penghargaan pengangkatan Mbah Semi itu tahun 43. Terus ada salah satu di lemari saya buka-buka bersih-bersih itu saya menemukan di situ ada dokumen bahwa 28 tahun penghargaan dari Menteri yaitu Bustani Arifin. Nah di situ saya berarti Mbah Semi itu dulu penanam kopi, penggerak kopi. Nah Mbah Semi sendiri sekarang sudah meninggal. Kebetulan Mbah Semi juga waktu itu tahun 79 waktu itu yang menemukan harga emas Gua Seplawan. Wow. Nah di situ kebun yang ada di Gua Seplawan itu juga masih waktu itu kebun keluarga Pak. Itu tempatnya kopi, pohon-pohon kopi. Nah dengan adanya generasi ini Pak Mbah Muji itu orang tua saya itu menjadi dukuh lagi Mbak, karena Mbah Semi sudah sepuh. Mbah Semi juga Mbah Muji itu juga penggerak kopi. Penggerak kopi waktu itu juga ada kelompok tani bangun. Kelompok tani bangun itu dari Pak Muji sendiri juga sudah dulu itu sudah dibantu oleh pemerintah itu sebuah unit mesin pengolahan kopi. Tapi waktu itu kopi sudah ada, tapi operatornya yang nggak bisa. Ibaratnya mobil tapi sopirnya belum ada. Sopirnya belum ada. Nah, itu bisa dirasakan sendiri juga itu tonggak sejarahnya dulu kopi masih ada Pak. Mesinnya masih utuh. Nah, itu saya fungsikan. Jalan itu ya setelah pandemi Pak. Pandemi itu banyak orang itu akan keluhan gitu ya.
orang itu banyak ketakutan, stres dan lain-lain. Nah saya begitu saya pandemi, lah itu kebetulan saya dikenalan dengan kopi. Kopi itu katanya kalau sudah bergerak di bidang kopi itu akan asik. Iya, betul. Mesti untung. Nah saya benar-benar untung Pak. Alhamdulillah untungnya itu tidak untung itu hanya semata-mata uang. Untungnya saya banyak teman, banyak saudara. Betul. Itu mudah-mudahan semua itu jadi berkah untuk semuanya Pak. Amin. 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 Sangat luar biasa ya sahabat semuanya ya. Inilah perjalanan dari Kopi Semi yang mulai tahun berapa tadi Pak? 79 Pak ya. 1979. Itu sudah berapa tahun kalau sampai sekarang Pak? Itu udah Itu sendiri ya sahabat ya. 43. 43 tahun Kopi Semi menjalankan misi dan visinya ya sebagai untuk memberikan kopi-kopi yang sangat menarik buat sahabat Purworejo tentunya karena ini di daerah Purworejo. Dari teman-teman sahabat semua dari Jogja, Magelang, Kebumen dan dari manapun mungkin yang ingin tahu Pak ya, yang ingin tahu ke Purworejo bisa hadir di daerah Donorjo, Kaligesing, Purworejo bisa tahu. Pokoknya ada di Google Map ada Pak? Saat ada. Ada sudah ada namanya? Kopi Semi. Kopi Semi juga, bisa dibuka di map ya. Kopi Semi Donorjo Purworejo Kaligesing ya. Iya Donorjo. Donorjo Kaligesing Purworejo. Namanya juga lupa bukan orang sini. Makanya Donorjonya dimunculkan Dimunculkan kan biar terbang terkenal. logonya. Oke, kami Ada satu pertanyaan. mungkin ada pertanyaan. Tadi sudah sedikit mendengar ya tentang cerita Kopi Semi. Berarti Kopi Semi ini dari nama seorang ya, nama tokoh itu ya Pak ya? Ya, nama dulu. Nama tokoh dari Mbah Semi. Mbak Semi. Mbah Semi. Berarti untuk sampai sekarang ini Bapak sudah generasi keberapa dari Mbah Semi ini? Saya generasi ketiga. Kalau misalnya berbicara masalah kopi, saya itu tinggal metik. Yang nemen-nemen itu berarti Mbah Semi turun ke Bapak. Bapak karena udah sepuh juga, ya terus saya itu yang melanjutkan generasinya untuk memperjuangkan kopi lah. Jadi saya juga di sini mungkin di situ ada banner tulisannya Kopi Semi. Itu dari dulu itu bapak saya itu bangun, terus di situ ada Bangun Semi. Itu nama petani kelompok tani sini. Oh, luar biasa sekali. Ternyata Kopi Semi ini hasil dari nama sebuah tokoh masyarakat. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya yang belum kita tahu dan juga belum banyak orang yang tahu, kita mau tahu ini untuk saat ini Kopi Semi ini dikelola BUMDes apa perseorangan atau semacam apa Pak? Kalau kopi ini dikelola sebenarnya ya gimana ya? Itu di sini ada kelompok tani Bangun Semi, kelompok taninya. Kalau Kopi Semi sendiri itu kalau ini ya terminalnya ya. Dan di sini juga tidak semua itu orang sepuh-sepuh petani. Di sini saya juga ada yang sepuh, ada yang muda. Di sini kelompok tani Bangun Semi sendiri banyakkan orang tua-tua. Tapi di situ juga ada beberapa kelompok tani milenial. Yaitu ada beberapa. Nah, itu bergerak juga karena di sini itu zamannya zaman digit. Jadi kalau orang tua yang kelompok tani itu aku yang macul, kamu yang ngulik. Nah, itu. Nah, di sini juga saya di Donorjo sendiri. Itu saya alhamdulillah ini dibantu dengan pengolahan kopi dari bibit sampai terjadinya kopi produksi itu dibantu oleh 2 sarjana tani. Wow. Itu yang di barista mungkin di situ ketemu di mana-mana, yaitu itulah orangnya. Itu juga kadang nanti kalau pas ketemu di kebun yaitu ngebon, kalau di barista ya barista, bukan masalah barista lah. Nanti terlalu tinggi kalau barista. Operator kopi. Nah, coro saya kalau saya gini, kalau kopi itu rasanya saya mungkin beda sama yang lain. Lah perbedaan itu yang saya cari.
Ya biarinlah saya adanya kopi yang rasanya seperti itu, ya itu kopi saya. Kalau saya ikut-ikutan, saya harus sesuai itu, aku nggak punya alatnya. Iya. Terus untuk kopi sepi sendiri sampai saat ini itu sudah menghasilkan berapa produk. Terus lari kopi sepi ini untuk saat ini sudah sampai mana? Apa masih di lokalan? Apa sudah go internasional? Nah pertanyaan kayak gitu juga. Kalau kopi sendiri ya sudah sampai luar negeri Pak. Mantap. Jadi luar negeri itu maksudnya ada yang buat oleh-oleh, ada yang saya bawa sendiri, terus di situ saya bawa pulang bungkusnya, itu kan sudah sampai. Dan kalau di Indonesia mungkin dari Kalimantan, dari Sumatera, Sulawesi, ya sudah sampai Pak. Tapi kalau pas saya jalan ke sana, saya masukin tas gitu loh. Nah yang penting sudah sampai sana Pak. Memperkenalkan lah ya. Ya untuk perkenalan nggak masalah Pak. Kita mau pergi kemana kita bawa kopi untuk kita kenalkan ke dunia luar biar lebih mungkin menonjol, mungkin biar lebih banyak orang mengenal ya. Ya. Seperti itu. Terus untuk di Purworejo sendiri Pak. Untuk kita mau mencari kopi semi itu harus di sini. Apa sudah ada outlet-outlet tertentu yang sudah menyediakan produk dari kopi semi? Kalau di gede-gede itu biasa permintaannya itu kopinya dari sini, roasting dari sini, terus di situ disajikan. Mungkin di sana ada yang dinamai donerjo, ada yang dinamai kopi semi dan tidak dinamain itu karena di sana penjualan Pak. Kalau kopi semi sendiri mungkin di situ ada, kalau dibuka di YouTube itu ada gemerlap kopi semi Bali Dono Candi, itu di sana ada Pak. Kebetulan di sana juga sudah ada untuk making order, ada eater. Nah di situ juga bisa making sambil mancing juga monggo kalau mau ke Purworejo. Itu ada di Bali Dono Candi. Kalau di sini cenderung untuk budidayanya kopinya itu di sini kopi maksudnya kopi di sini petani Pak. Jadi di sini produksi petani kopi untuk mengangkat warga itu senang ke kopi. Kalau untuk di Purworejo sendiri kopinya hasil olahan ini yang di sana itu istilahnya barista. Itu kok di sana juga masih gratis Pak. Begitu pandemi di sini belum pernah kita itu menjual, tamu itu dari mana, pokoknya di sini silakan mau ngopi sepuasnya, di sini masih gratis. Nah, untuk para teman-teman jangan lupa ini tempat kopi gratisnya di sini, oke? Tapi yang mau bayar malah dulu. Itu bayar nanti kalau kita mau pulang ya Pak. Kalau di sini gratis. Oh, ya, tapi ada untuk kali ini gratis ya. Pertanyaan yang belum dijawab. Tadi dari hasil kopi semi sendiri sudah ada berapa macam variannya? Kalau kopi sendiri sebenarnya di sini ada ini Arabica, yang ini Robusta. Di Robusta sendiri juga banyak bermacam-macam jenis kopi. Kalau di Arabica Robusta itu di sini banyak Pak. Karena satu Arabica pun di sini ada lebih dari 5 sampai 10 15 jenis. Yang ini juga ada, tapi yang nama pasaran ya Robusta Arabica gitu ya. Ya yang tahunya oleh seperti itu. Oke, terima kasih. Ini yang perlu kita harus ketahui secara luas ya. Untuk kopi ini karena nanti kalau sudah dia booming ya, pastinya orderan akan banjir. Nah, untuk mengantisipasi hal semacam ini Pak, kira-kira di sini sudah ada berapa hektar lahan kopi semi ini? Ya kalau hektar mungkin ya ini perkiraan ya, karena data akuratnya ada di mungkin di di profil. Apa itu ada di komputer yang disimpan oleh itu anak-anak Melinea, karena di situ ada sarjana itu juga kemarin itu dia sempat diperhitungkan bahwa itu secara teori dan secara visual. Kalau visual mungkin namanya orang kampung nggak bisa Pak ngitung ininya sendiri. Kalau untuk kebun sendiri mungkin 2 ton kita bisa. Itu untuk satu kali panen? Untuk satu kali panen itu ya.
luar biasa. Ternyata stoknya bisa 2 ton. Luar biasa. Oke, untuk para teman-teman di luar sana yang mau ikut merasakan nikmatnya kopi, bisa menghubungi beliau nanti ya. Ada di bawah sini nomornya, oke? Iya. Ya, ini saya juga melihat di sini kok sudah ada 2 piala, Pak. Mungkin bisa dipamerkan untuk orang yang tidak bisa datang ke sini. Ini piala apa aja? Mohon diterangkan satu persatu. Nggak usah diangkat, nggak apa-apa. Nah. Satu angkat. Gone sempit pun enggak, yuk. Kalau ini apa ya? Ini piala tulisannya ini juara 1 kelas A Kenduri Rojokoyo Dusun Katepan tanggal 24 Februari 2022. Di sini kecuali petani kopi juga di sini kambing ras kali kecil. Awal mulanya Mbak Seni itu juga punya kambing, Mbak. Yang sekarang udah beranak pinak, yaitu udah di kali sendiri juga sudah ada yang udah dipatenkan bahwa itu kopi ras kambing ras kali kecil. Kalau ini piala itu kebetulan ya alhamdulillah ini juara A kelas 1 itu kelas A juara 1 dan 2. Ini sertifikatnya ada. Terus kambingnya sendiri juga masih ada, Pak, belum dijual. Kalau ada yang mau beli ya monggo. Bisa dilihat wujudnya ada. Wujudnya ada. Cuman ini ya kali ini tinggal ada maskot kampung lah ini. Ya mau saya juga nggak buru-buru mau juga. Kalau bisa ya saya ilmu itu nggak modal itu. Anaknya dari Sebagai brand gitu. nah, itu. Nanti dari hasil peranakan itu akan harganya juga lebih bagus lagi. Ya, kalau untuk harga itu ya tergantung orang-orangnya yang beli siapa, yang menjual siapa. Kalau saya ya wujudnya itu kambing. Kebetulan ini juga yang nilai itu kemarin juga dari teman-teman orang yang udah bersertifikat untuk menilai. Oke Bapak, satu lagi mungkin biar para penonton semua tahu, para pemirsa dimanapun Anda berada tahu. Untuk harga kopi, dari tadi kita ngomongin kopi tapi kita tidak tahu harganya. Gratis. Nah, kok gratis kok sangat untuk ini teh dong. Nah, Yang ini berapa harganya, Pak? Untuk 1 sasetnya. Terus nanti untuk harga jualnya di sini itu 1 porsinya itu berapa gitu. Terus kalau untuk pengiriman ke luar negeri atau ke luar daerah bagaimana? Oke. Ya kalau untuk kopi sendiri ini untuk arabikanya mungkin sekitar kisaran untuk 100 gram itu 35.000, yang ini 20.000. Itu robusta. Nah, kopi sendiri di sini dari proses awal metik sampai pengolahan sampai roasting dan blender dan lain-lain semua diproses di tempat kopi seni. Mungkin di belakang ini juga ini salah satu mesin roasting. Nah, ini juga ini kebetulan tidak jalan, kalau pas nanti udah sepi mungkin ini saya jalanin itu buat goreng gitu. Ya kalau untuk kopi sendiri ya monggo. Kalau kopi ini sampai saat ini sudah beberapa tahun ini di sini belum ada yang kita tarik bayar, benar-benar di sini gratis. Mungkin di situ kalau pesan ya monggo, ada yang gambar godong, gambar daun, gambar love you ya monggo, nggak salah. Itu di sini juga ada bebas kok. Itu mungkin ada teman-teman barista, teman-teman dari mana mau bikin kopi sendiri. Kalau di situ ada tulisannya 24 jam, ya silakan buka sendiri, minum kopi sendiri, monggo. Nah itu kita belum untuk nominalnya uang untuk di sini beli itu sampai saat ini belum, Pak, masih gratis. Ya. Sekarang bayar besok gratis. Oke, mungkin dari teman yang lain ada yang mau menambahkan, silakan. Bang Har yang mau bertanya sih. Oke. Di mic-nya tolong jangan dimut. Oke. Cek Cek down cek. Oke, dari tadi sudah banyak perbincangan yang telah direkam dan divideokan oleh teman-teman dari tim kreator, Pak ya. Dan tadi di awal belum sempat tervideokan mungkin ya. Jadi saya ungkap lagi bahwa teman-teman kreator kesini merasa senang, Pak ya. Merasa senang kenapa? Bahwa ada salah satu desa di daerah pucuk perbukitan Menoreh yang telah memunculkan apa yang menjadi komoditas terbaiknya ya,
Contohnya di macam ini kedai kopi Semi ini di Dukuh Katerban, Donerjo, Kalikesing Purjo. Ini tempatnya adalah di perbukitan Menurah ya teman-teman, dimanapun berada di perbukitan. Jadi jauh dari keramaian kota, tetapi di sini bisa memunculkan kopi yang begitu mantap. Sangat tentang kualitas, mungkin bisa diadu dengan kopi-kopi pabrikan yang lain. Saya nggak mau nyebutkan kopi yang lain yang pabrikan ya. Yang jelas di sini Anda teman-teman semuanya, para kreator dan teman-teman di mancanegara maupun di dunia YouTube ya, di dunia teman-teman yang telah melihat konten kreator teman-teman ya di YouTube. Di sini baik itu tentang perkebunannya ataupun proses penanamannya, bibitnya ataupun jenis kopinya, Anda bisa pelajari di sini di kedai kopi Semi ya. Terutama juga di sini ada yang menarik. Di sini tepat di perbatasan sebelah sana ya, perbatasan antara DIY dan Jawa Tengah. Ternyata di daerah perbatasan itu tidak terisolir ya Pak. Maka kami menyempatkan datang ke sini untuk supaya bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman konten kreator Purworejo, juga ingin memberikan yang terbaik buat Purworejo, khususnya buat Donerjo, yaitu kopi Semi. Maka teman-teman saya undang ke sini dan alhamdulillah diberikan ruang, diberikan fasilitas yang terbaik buat kami, maka kami mengucapkan terima kasih dan matur nuwun sekali. Dan satu pertanyaan Pak ya, sejarah dari kopi Semi tadi sudah diceritakan, terus tentang luas lahan dan lain-lain sudah diceritakan. Ini yang lebih utama adalah tentunya Bapak mempunyai produk yang namanya kopi. Bagaimana cara Bapak mempromosikan? Karena dalam kita berwirausaha ataupun berdagang ataupun berniaga tentunya ada trik-trik tersendiri untuk dalam penjualan produk tersebut. Tentunya tidak mengeruangi daripada kualitas, baik itu nanti dipesan oleh orang luar negara ataupun dalam negara ataupun tetangga sendiri, tentunya akan memberikan yang terbaik buat pelanggan kopi Semi. Monggo. Kalau sementara ini kalau untuk di kedai sendiri ngopi sepuasnya masih gratis, tapi untuk produk sendiri itu karena kalau bicara masalah bisnis, mungkin kalau gratis juga gak enak gitu bagi karena di situ juga nanti ada ongkos kirim dan lain-lain. Nah, kopi sendiri ya udah sampai, misalnya itu banyak orang teman-teman itu ada yang dari YouTube, ada yang dari teman ke teman itu kita penjualan online ya. Oh gitu ya, itu akan lebih mengena. Ya, kemarin yang juga di sini mungkin di situ buku tamu, di situ mungkin ada orang-orang yang tertentu, mungkin barangkali ada yang kenal, mungkin itu banyak dari Bandung, Jakarta, Singapura, sama kemarin ke Polandia. Polandia sendiri juga di sini malah berulang-ulang setiap ini menyempatkan untuk ke sini. Waktu ada turis loh, bukan turis lah itu. Orang yang tahunya kopi, ternyata orang luar negeri itu kalau mau ngopi itu kemarin itu orangnya tidak minum, tidak merokok, tidak ngopi, tapi datang ke kopi Semi. Loh, alasan itu juga sepele Pak. Di sini ada pohon kopi yang masih kecil, bibit. Nah itu di situ ada rumah bibit, di sana itu ada rumah bibit. Sekitar kemarin itu waktu itu 10.000 bibit yang saya datangkan dari Bandung dan itu sudah dibagi ke warga Donerjo. Itu dibagikan gratis Pak. Terus waktu itu karena di situ ada bibit, ada ini, nah si orang Polandia itu ternyata di sini pengen mencoba kopi, belum minum itu. Berani minum itu setelah tahu prosesnya, ikut proses di situ, roasting sendiri sampai di barista sendiri. Oh ternyata inilah kopi. Karena orang itu orang luaran Pak. Itu mau minum itu kadang kita masih banyak di situ itu tergiur dengan kemasan. Oh iya betul. Ya, betul Pak.
Jadi kadang di situ ada kandungan berapa persen itu belum yakin kalau Iya, kalau belum tahu prosesnya, belum Ya. mengetahui secara langsung gitu Pak ya. ya itu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain para kreator yang ingin mau bertanya, Mas Joko Asli Bodo yang juga tim kreator, silakan. Mau tanya? Mau tanya? Mas Lancang Menoreh. Monggo Mas Mas Menoreh. Mas Arbarum, silakan monggo bertanya nggak apa-apa. Mungkin penontonnya di luar sana banyak banget Bang ya. Di sana kan luar biasa. Wanita. Mbak Nita, kasih kalau tahu. mau tanya silakan. Hah? Cukup Bapak tadi. Sudah cukup. Mungkin Bang Adam dilanjut lagi bertanya. Ngobrol-ngobrol yang lain bisa. Nggak apa-apa, monggo. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Terima kasih sekali atas jawabannya tentang kopiah ini dan kembali saya berbicara tentang konten kreator di sini. Teman-teman kreator datang ke sini juga membawa misi ya, membawa misi artinya kita tergabung dalam grup kreator Purworejo yang punya misi yang pertama adalah mengumpulkan daripada kreator